dalam pembinaan anak. Dan kalau di masa yang lalu kita melihat eh, ada satu keadaan di mana ketika selesai program atau pelayanan di anak, kita tahu mereka di SMP sudah masuk ke tunas remaja, ke SMP, lalu SMA, dan setiap jenjang yang dihadapi, mereka menghadapi juga satu keadaan seolah-olah tidak ada kerjasama, seolah-olah ya, bukan tidak ada tetapi tidak terlalu kuat. Makanya di dalam ke depan ini kita mau membuat satu perubahan. Yang pertama adalah bahwa anak-anak ini kita mau bina sejak dari dini, dari sejak anak-anak. Bahkan kita berharap dalam proses pemuridan, pembinaan anak-anak, mereka bahkan dapat menjawab keyakinan iman mereka, kenapa mereka menjadi orang Kristen, kenapa mereka menjadi orang yang percaya, kenapa mereka menjadi dibaptis, kenapa Tuhan Yesus lahir Desember. Nah, hal-hal yang sederhana ini bisa dijawab oleh anak-anak kita, yaitu melalui proses pembinaan yang akan dilakukan. Jadi harapannya dengan satu pembinaan yang dilakukan ini, anak-anak ini bisa mempertanggungjawabkan imannya, bukan nanti ya kalau ditanya, tanya aja ibu saya, tanya mama, tanya kakak PA, atau siapa, bukan. Tetapi maksudnya adalah mereka boleh menjawab dengan lugas, dasar keyakinan mereka, mereka tidak perlu malu menjadi orang Kristen, takut menjadi orang Kristen, karena mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Jadi harapannya adalah dengan pemuridan ini akan ada satu pertumbuhan pengetahuan pengenalan akan Tuhan yang lebih jelas lagi di tengah-tengah anak-anak kita, dan juga anak-anak bisa lebih interaktif, lebih ini mengatakan imannya. Nah, setelah itu juga harapannya adalah ada satu sinergi antara setelah mereka selesai di kelas pembinaan di anak, mereka bisa tumbuh lagi masuk ke SMP. Nah, kita tahu di plan kita itu sudah juga dipisah, youth itu tidak lagi dari SMP sampai mahasiswa, tetapi sekarang di pelayanan kita ada pembedaan, pengkhususan, yaitu pelayanan pelajar, ada pelajar SMP, ada pelajar SMA. Lalu nanti setelah itu baru masuk ke orang muda atau mahasiswa. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke prakarsa dan keluarga yang akan ini yang ada di pelayanan. Lalu dalam proses nanti mereka pindah misalnya dari anak ke SMP misalnya, akan ada satu proses kerjasama antar pelayanan pelajar yang SMP, mungkin ada proses penjemputan lah, atau dari anak mendorong untuk menghantarkan untuk anak-anak ini bisa langsung bisa terlibat aktif juga pelayanan di pelayanan SMP selanjutnya. Nah, ini yang menjadi harapan kita, bahwa anak-anak ini kita akan bina sejak dari dini, diharapkan pengertian atau kerjasama orang tua. Jadi apalagi sekarang kita banyak menggunakan media. Kalau ada kendala dalam pemuridan misalnya harus di rumah, harusnya sudah menjadi gaya baru di new normal. Kita uh, bisa aman karena sama-sama aman karena anak-anak pun bisa dibina oleh kakak-kakak pembina dari satu tempat ke tempat di rumah kita masing-masing. Jadi mari kita sambut dengan semangat, dengan antusias perubahan yang terjadi atau situasi yang tidak nyaman oleh karena pandemi ini memang menimbulkan ada tantangan, tetapi juga mendatangkan berkat atau kebiasaan baru buat kita, keluarga-keluarga, dalam membina anak-anak kita. Jadi mari kita bekerja sama. Dari pembina-pembina anak sudah menyiapkan dirinya, sudah menyiapkan materi, dan orang tua mari kita sambut dengan sukacita agar pelayanan ini semakin maksimal oleh karena ada kerjasama kolaborasi dengan pembina anak dan orang tua. Demikian saya mau sampaikan seperti itu saja Pak Chandra. Semoga ini bisa menjadi jawaban buat kita semua. Baik, terima kasih Bang Freddy buat pembukaannya dan pengarahannya ya. Nah, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan untuk saya share tentang pemuridan anak ya sedikit. Nah,
perlu diketahui untuk pemuridan anak ini, kita sudah membuat struktur yang baru di anak. Saya akan incas langsung untuk mengurus pemuridan anak. Nah, pemuridan anak ini kita akan mulai itu dari starting kelas 4 SD sampai kelas 6 seharusnya. Ya, tetapi untuk tahun ini bagi anak Bapak Ibu yang masuk kelas 7 SMP masih dihandle oleh kita dari pelayanan anak. Karena saya sudah komunikasi dengan teman-teman di pelajar, mereka belum bisa handle pemuridan yang kelas 7 SMP karena keterbatasan SDM-nya, keterbatasan orang-orang yang ada. Jadi mereka akan menghandle anak-anak yang dari pelayanan anak itu tahun depan, berbarengan dengan yang kelas 6 dengan yang kelas 7 SMP. Seperti itu kondisinya. Dan bagi anak Bapak Ibu yang kelas 7 SMP, komselnya mereka sudah bergabung di pelayanan pelajar dengan namanya Home. Tapi kalau dia masih mau ikutan komsel online Genbi, tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi kami mengarahkan mereka untuk bergabung di Home masing-masing. Dan saya sudah berkomunikasi dengan kakak di pelajar bahwa semua yang kelas 7 itu sudah di follow up dan sudah diundang di dalam Home atau di dalam komsel masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, saya akan share sedikit tentang materi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chatting ya, atau nanti kita juga akan buka tanya jawab secara langsung. Nanti ada saya dan juga Bang Freddy Kasara yang juga bisa untuk membantu menjelaskan. Oke, ini saya akan share tentang kehidupan seorang anak ya. Kehidupan seorang anak itu dimulai dari ada 4 hal yang mempengaruhi kehidupan anak. Yang pertama itu tentunya keluarga, di mana anak dilahirkan di dalam sebuah keluarga, mereka kenal yang namanya ayah dan ibu, mereka juga kenal dengan yang namanya saudara ya. Jadi keluarga ini diciptakan oleh Allah untuk menerima anak-anak yang Tuhan percayakan di dalam hidup keluarga tersebut. Nah, selain keluarga, anak-anak kita juga dipengaruhi kehidupannya oleh gereja. Jadi gereja pun memiliki peranan yang penting di dalam kehidupan seorang anak. Selain gereja, hal yang ketiga yang mempengaruhi mereka adalah sekolah. Jadi Bapak Ibu, sekolah ini sangat mempengaruhi juga ya pertumbuhan anak-anak kita. Jadi jangan sampai salah memilih sekolah, itu sangat-sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anak. Yang keempat, yang terakhir itu mereka sangat dipengaruhi oleh teman-teman atau pergaulan mereka. Nah, dari keempat faktor yang mempengaruhi anak-anak ini, yang paling penting adalah peranan keluarga. Jadi saya akan coba sampaikan sedikit. Kenapa keluarga yang paling penting? Karena keluarga itu adalah tempat pertama kali anak-anak itu hadir dalam keluarga. Dan yang paling berinteraksi atau berhubungan yang paling lama adalah keluarga. Jadi maka dari itu sangat penting sekali peranan dari keluarga ini sendiri ya. Kemudian menurut firman Tuhan, kerohanian anak-anak itu dipercayakan kepada bapak atau pria sebagai imam di dalam keluarga. Makanya kemarin saya mengundang bapak ibu berpasangan. Jadi jangan cuma mamahnya doang yang datang, kalau papahnya bisa, hari ini papanya mesti datang, papanya mesti hadir ya. Karena ini sangat penting. Sangat penting bahwa tanggung jawab kerohanian anak itu dipercayakan Tuhan kepada bapak ya, sebagai pria, sebagai imam di dalam keluarga. Kemudian juga keluarga membutuhkan support system lain, yaitu gereja. Jadi gereja dibutuhkan oleh keluarga untuk memperlengkapi keluarga. Terkadang mungkin kita sebagai bapak bingung ya, bagaimana ya membina anak kita ya, bagaimana yang tentang rohani anak. Kita jangan berpikir kerohanian anak mah itu urusan gereja lah, kita serahkan ke gereja. Tidak, Bapak Ibu. Kerohanian anak itu kita yang dipercayakan sebagai pria atau sebagai imam dalam keluarga. Dan gereja itu hanya mensupport atau membantu sifatnya. Kemudian kita membutuhkan kolaborasi atau kerjasama antara pelayanan anak dengan orang tua juga dengan gereja ya.
Nah, kita di pelayanan generasi bintang ini, kami membutuhkan dukungan dari orang tua untuk setiap apa yang akan kami buat ke depan. Untuk saat ini, kondisi pandemik yang terjadi, kami membuat komsel online, kemudian kami juga ada kebaktian online lewat YouTube, dan kemudian kami akan membuat yang akan baru kita bahas ini adalah pemuritan secara online. Mekanismenya tentu semua seperti yang tadi Bang Freddy bilang, kita tidak, untuk saat ini kita belum ada pertemuan fisik, kita semua pakai virtual atau pakai secara online. Nah, perlu kita ketahui bahwa pelayanan anak adalah masa depan gereja. Dan masa depan gereja sangat-sangat bergantung pada peran orang tua di rumah. Jadi peranan Bapak Ibu sangat ini ya, mempengaruhi semua ya. Kenapa? Karena anak-anak itu adalah masa depan ya. Jadi ke depan tentu kita tidak akan memimpin selama 23 tahun ke depan ya. Hari ini mungkin kita yang memimpin, tetapi 20-30 tahun ke depan anak-anak yang ada di rumah kita yang saat ini mereka yang akan memimpin. Mereka mungkin akan memimpin di marketplace, mereka bekerja, mereka masuk ke pegawai negeri, mereka masuk ke seluruh lini kehidupan. Itulah anak-anak kita. Makanya sangat penting sekali kita menyiapkan anak-anak kita untuk menghadapi masa depan. Dan salah satu yang mau kita lakukan adalah pemuritan di generasi bintang. Nah, pelayanan anak kita mulai sekarang kita menyebutnya sebagai generasi bintang ya. Oke, saya akan share apa tujuan dari pemuritan generasi bintang. Yang pertama, meletakkan dasar iman yang kuat. Jadi anak-anak nanti akan mempunyai dasar iman yang kuat. Ketika mereka tahu bahwa Yesus adalah jalan keselamatan dan satu-satunya hanya melalui Yesus, ketika mereka dipertanyakan oleh orang lain, mungkin temannya, mereka bisa menjawab dengan dasar-dasar yang kuat. Kemudian juga tujuan pemuritan ini mengajar dan melatih untuk memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Dan kami berharap anak-anak atau generasi bintang mengerti kehendak Allah bagi hidupnya dan bisa menjadi saksi Kristus. Kemudian yang terakhir adalah menyiapkan anak-anak untuk dapat memuridkan. Karena anak-anak yang akan dimuridkan, pasti satu hari ketika mereka siap, mereka akan memuridkan ke bawah. Karena di kita pelayanan di jemaat ini berkesinambungan ya, mulai dari sekolah minggu, dari anak-anak, kemudian lanjut ke pelajar, dari pelajar lanjut ke mahasiswa dan prakarsa dan keluarga seperti yang tadi Bang Freddy sudah jelaskan. Nah, saya langsung masuk ya, teknis pelaksanaan pemuridannya seperti apa? Yang pertama, kita akan adakan ini mulai bulan Agustus. Jadi, mulai besok udah masuk bulan Agustus. Nah, mulai bulan Agustus ini, kita akan mulai pemuridannya seperti apa. Nah, kita akan lakukan pertemuan online seminggu 1 kali dengan sarana yang bisa berkomunikasi secara verbal, secara omongan seperti ini, berdiskusi, dan secara visual. Jadi kita bisa lihat nih, bisa tatap muka. Banyak aplikasi yang bisa digunakan, seperti contoh ini kita pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, juga bisa pakai WA video call group. Nanti kakak-kakak pembinanya yang akan berdiskusi dengan anak-anak mau pakai sarana yang mana. Kita bebaskan, selama bisa berbicara dan bisa melihat secara langsung. Oke, nanti juga kita akan ada grup WA untuk kelompok pemuritan, bagi nanti anak-anak kita yang sudah masuk dalam kelompok pemuritan. Nah, durasi pertemuan kami sarankan antara 60 menit sampai 90 menit. Nanti tergantung situasi dan kondisi masing-masing kelompok pemuritan. Kalau misalnya nanti anaknya banyak curhat, banyak cerita, kakak-kakaknya tidak akan membatasi bilang, stop, udah 90 menit, waktunya habis. Tidak ya, kita akan fleksibel. Kita akan fleksibel tergantung dari situasi dan kondisi masing-masing kelompok pemuritan. Oke, ini bahan-bahan yang akan kita ajarkan di tahap awal. Kita akan membahas yang pertama itu tentunya perkenalan ya, karena ini hal yang baru, kakak-kakaknya akan berkenalan dengan anak-anak yang dibina. Kemudian akan dijelaskan apa itu kelompok pemuritan, seperti apa tujuannya, dan lain-lain di dalam pertemuan pembahasan pertama. Kemudian yang kedua kita akan bahas tentang jaminan keselamatan, kemudian disambung gambar diri, Alkitab firman Tuhan, doa, persekutuan, dan kesaksian hidup. Ini baru bahan tahap awal.
tahap berikutnya kita sudah merancangkan bahan-bahan yang sangat-sangat membantu untuk pertumbuhan rohani anak. Berikutnya, Bapak Ibu, ini adalah kelompok pemuridan yang akan dirancangkan. Sebelum masuk sini, mungkin ada pertanyaan? Atau mau saya lanjut dulu? Lanjut dulu ya. Nanti, Lanjut, Pak. Oke, yang di terakhir boleh ditanyakan ya. Yang pertama, kita akan lihat kelompok pemuridan. Christina atau Tina, Yohana Mercy, Jesselyn Leoni, Joanne, itu bersama dengan pembimbingnya Kak Hartarti. Sudah kenal Kak Tati? Pasti sudah kenal ya. Kalau belum kenal, nanti Kak Tati ada di dalam Zoom ini, bisa dilihat. Oke ya. Yang berikutnya, Castella. Castella akan menghandle Abigail, atau ini ya, Abby, Elaine, kemudian Kayla akan dihandle oleh Castella. Yang berikutnya Kak Febri. Kak Febri akan menghandle Audrey, Elizabeth, dan Evelyn. Ini yang kelompok wanita, anak-anak wanita. Jadi anak wanita kita punya 3 kelompok pemuridan dengan total anak yang dibina sebanyak 10 anak. Kita lanjutkan untuk yang kelompok pria. Untuk kelompok pria, Kak Romi akan handle Darren, Christian, dan Yohanes atau Yohan. Ini akan dihandle oleh Kak Romi. Kemudian Kak Jasril akan handle Joy, Aran, dan Kevin Siahaan. Akan dihandle oleh Kak Jasril. Kemudian saya sendiri akan handle Adriel, Owen, dan Joseph. Yang terakhir saya juga, kita karena keterbatasan pria, jadi saya harus perangkap menghandle untuk sementara 2 kelompok. Saya akan handle Yefta dan Kelvin. Seperti itu. Nanti bagi Bapak Ibu yang berminat untuk, wah saya mau dong memuridkan anak, boleh daftar. Kami sangat membuka kesempatan terutama bagi bapak-bapak, bagi pria untuk memuridkan anak. Bagi saya pribadi, ini satu challenge atau tantangan. Kenapa? Saya dipercayakan Tuhan 2 anak perempuan. Dan hari ini, Tuhan percayakan saya menghandle 5 orang anak laki-laki. Jadi, harus semangat dan lengkap. Oke ya, curhat sedikit, tapi saya tetap semangat kok untuk menjalankannya ya. Seperti itu. Kita lanjutkan. Oh, sudah, itu slide terakhir tadi. Terima kasih, thank you. Kita buka forum tanya jawab. Boleh Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung dibuka saja mic-nya, kita bergantian. Ya, Ada yang mau bertanya? mungkin Boleh. dari kami dulu ya. Silakan memperkenalkan diri dulu Bu, walaupun saya sudah tahu, udah kenal Ibu. Udah kenal lah semua. Oh. Gak apa-apa, sebutkan saja saya orang ya, tua kami dari... keluarga Nugraha, Ya. bukan keluarga Cemara ya. Mantap, Mas Daniel ikutan. Saya senang melihat bapak-bapak mau dilibatkan. Ya, anak kami, kalau Kalin mungkin sudah ada pemuridannya. Nah, memang tinggal Adriel. Nah, saya cukup ya terima kasih juga buat buat rencana-rencana yang sudah dibuat gitu ya, buat kakak-kakak Genbinya. Jadi sudah memplotkan anak-anaknya gitu ya. Jadi anak-anak nggak bingung lagi dianya. Memang waktu kemarin Adriel sempat bertanya, "Ma, aku masih ikut Genbi nggak?" Kata dia gitu. Nah, saya bilang nggak apa-apa kalau mau ikut, tapi memang abang sudah masuk ke level yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau mau ikut nggak apa-apa gitu. Memang saya bilang seperti itu gitu. Nah, yang pingin saya ini kan Adriel sudah pernah ikut pemuridannya dengan Samuel. Itu apakah masih berjalan? Waktu itu kelompoknya sama Ado ya, kalau nggak salah, sama Ado, sama Joseph juga deh kalau nggak salah gitu. Itu sama Samuel, anaknya Kak Oce gitu. Nah, itu apakah berlanjut? Apakah ini dengan yang baru lagi gitu? Sama Keno juga, Keno. Oh, sama Keno juga kan ya Kak ya? Oh iya, Keno juga waktu itu satu kelompok deh mereka gitu, sama Samuel
gitu. Cuma memang terakhir nggak ada beritanya karena Samuel sibuk ujian, jadi kita nggak tahu beritanya lagi apakah lanjut dengan yang itu ataukah lanjut dengan yang baru ini bersama Kak Chandra gitu. Itu Oh, aja sih sementara ya. oke, baik. Terima kasih Kak Uli buat pertanyaannya. Saya jawab akan menggunakan kelompok yang baru karena kita sudah sepakat dengan pemimpin pelajar bahwa seluruh anak-anak kelas 7 yang saat ini kelas 7 untuk 1 tahun ini pemuridannya akan dihandle dari Gen B. Seperti itu ya, Kak Uli. Jadinya tetap Adriel masuk ke home-nya di pelajar, tetapi pemuridannya masih kita handle dan kami terus menjaga komunikasi yang baik dengan teman-teman pelajar supaya apa yang dipelajari dari Gen B ini berkesinambungan ketika mereka sudah diserahkan ke pelayanan pelajar. Jadi nggak kayak yang dulu-dulu ya, kita lupakan yang telah lalu. Yang telah lalu itu banyak sekali yang perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan. Jadi mereka yang sudah dibina di pelayanan anak sudah siap, tetapi seperti mengulang kembali dari awal. Tapi kita mau di hal yang baru ini kita buat secara berkesinambungan. Mungkin Kak Sarah, Bang Freddy ingin menambahkan Malah dari saya pertanyaan ini? tadi bukan menambahkan, pengen mungkin memberi masukan karena sebenarnya kan pemuridan ini sudah kita mulai dari tahun lalu. Ada 2 kelompok, 1 pria, 1 wanita. Tapi waktu itu memang kita masih berpikirnya ke pelajar ya, pelajar. Tapi dengan berkembangnya waktu, kita akhirnya memang sepertinya untuk anak-anak ini untuk meletakkan fondasi dasar, memang seharusnya yang membina mereka bukan yang terlalu dekat usianya. Kalau yang saya lihat ya, seperti metode sekarang ini kan pembina anak yang turun langsung menangani anak-anak ini. Saya malah mengusulkan jangan sampai anak-anak yang kemarin sudah kita bina tahun lalu, akhirnya mereka sekarang masuk ke pelayanan pelajar, mungkin di pelajar juga mungkin lagi settle, karena saya lihat mereka udah agak cukup lama tidak pemuridan. Mungkin ini dibicarakan juga, kalau memang pelajar belum bisa handle, menurut saya bisa juga digabungkan dengan kelompok yang ada ini gitu loh. Kalau saya sih mengusulkan demikian. Oke, Kak Sarah, saya sudah catat usulannya. Nanti saya coba bicarakan dengan pemimpin kelompok usia pelajar ya, Kak. Nanti kan kita juga mesti ngecek karena yang tahu situasi dan kondisinya mereka. Kalau mereka memang masih bisa handle, kita akan bantu pantau untuk mengingatkan kembali agar pemuridan yang terjadi bisa berjalan dengan baik. Ya. Nah, ini juga pengamatan saya secara pribadi bahwa pemuridan kita di jemaat saat ini memang sedang mengalami harus ada perubahan. Jadi kita mau ubah semua dari yang dulu mungkin bingung ini saya pembimbingnya siapa atau saya sudah ada pembimbing tapi pemuridannya tidak jalan. Nah, ini kita mau jalan bareng-bareng. Kemarin terakhir rapat dengan para pemimpin di jemaat sudah disepakati akan ada pembenahan pemuridan. Maka dari itu saya mengambil inisiatif untuk kita mulai dulu deh dari pelayanan anak. Kita mulai, kita rapihkan dulu, nanti kita akan mendorong teman-teman di pelayanan lain, yuk lihat nih anak udah jalan, masa kamu sama anak-anak kalah gitu kan. Jadi kan, waduh gimana nih gitu kan, yang kelompok lain kok bisa, kenapa? Apalagi nih pelayanan anak gitu, sesuatu yang sangat spesial, sesuatu yang sangat unik, bisa jalan. Jadi kita mau semangat yang baru, semua pemuridan di jemaat harus berjalan dengan baik. Itu tambahan dari saya, Kak Sarah, nanti saya akan bicarakan dengan teman-teman di pelayanan pelajar. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Silahkan dibuka kesempatan, mumpung masih di sini. Nah, terus ada yang tanya, Kak, anak saya belum punya handphone sendiri, bagaimana? Nah, ini yang sering kali muncul ya. Karena saya pribadi, saya memberikan handphone ke anak itu ketika anak saya kelas 6 SD. Kalau di bawah 6 SD, mesti nunggu sampai kelas 6 SD baru dikasih handphone. Yang belum diberikan handphone secara khusus buat anaknya, menggunakan handphone orang tua. Makanya saya mengundang orang tua di sini untuk mendukung
pemuridan, dikasih pinjamlah handphonenya 90 menit untuk pemuridan. Oke, ada yang angkat tangan dari Mama Aran kayaknya udah siap-siap. Silakan Mama Aran. Mau nanya nih Kak Chandra. Ya, silakan. Mungkin kalau saya sih memikirnya apakah pertanyaan terlalu jauh ke depan, saya kurang tahu juga. Saya mau nanya untuk pemuridan ini apakah kan tadi sempat ngedengar bahwa pemuridan kelas 7 nanti akan di-handle sama pelajar untuk tahun depan ya? Iya. Nah, apakah ketika anak-anak ini misalnya kayak sekarang Aran nanti akan di-PA-kan oleh Kak Jasril, ketika nanti dia kebetulan kan tahun depan dia kelas 7, apakah akan beralih atau tetap kepada Kak Jasril? Nah, karena kalau usul saya sih ya, karena kan kalau pemuridan ini kan kalau yang pengalaman yang pernah saya alami itu chemistry antara kakak dan adik PA-nya ya. Usulnya sih kalau misalnya akan ada pemindahan, dilihat dulu, karena kan agak susah ya kalau sudah ada chemistry antara kakak dan adik PA-nya, terus nanti akan dialihkan ke misalnya orang lain. Itu sih Kak mau nanya. Oke, saya akan jawab. Kalau secara kesepakatan dengan pemimpin kelompok usia, itu pemuridannya akan dialihkan ke pelajar, karena itu adalah segmennya mereka. Nah, kalau misalnya kondisinya terjadi apakah siap atau tidak, kita akan lakukan persiapan untuk peralihan. Seperti itu, Mama Aran. Walaupun ada chemistry, ketika sudah tidak DPA-kan, misalnya contoh Aran dengan Kak Jasril ada chemistry, ya Kak Jasril tetap bisa menjadi pembimbing dia secara informal, bukan di dalam pemuridan. Yang namanya pemuridan ini kan bagi hidup ya, dan perlu Bapak Ibu ketahui, kami para pembina di kelompok pemuridan, kita sudah melakukan pertemuan di internal, bahwa saya bagikan yang namanya pemuridan itu bukan sekedar menghabiskan bahan, tetapi kita memberikan hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh bagi adik-adik yang kita layani. Itu sudah di briefing ke kakak-kakak pembina. Dan saya sangat yakin kakak-kakak yang terpilih untuk membina di batch pertama ini, saya nilai sudah sangat siap dan sudah sangat mengerti hal-hal apa yang harus dilakukan. Jadi nanti ke depan, tetap kesepakatan awalnya hanya sampai kelas 6 SD. Untuk selanjutnya, mengenai apakah kita akan lihat ke depan, apakah pelayanan pelajar masih bisa, atau nanti kondisinya mereka belum siap, nanti kita akan bicarakan ke depan seperti itu. Tapi secara awal prinsipnya harus dialihkan, gitu Kak Eli. Dan kami pun menyiapkan untuk mereka tidak syok lagi atau bingung lagi. Chemistry-nya nanti akan dibangun dengan kakak pembina yang ke depan. Nah, saya sudah komunikasi dengan teman-teman di pelayanan pelajar. Mereka bilang mereka pun akan menyiapkan peralihan. Nanti ada strateginya, di mana kakak yang disiapkan untuk membina anak kelas 6 ke SMP, itu mulai dideketin ketika semester kedua. Jadi nggak langsung shock gitu ya, ini siapa nih gitu. Nah, nanti kita akan ngomongkan secara teknisnya dengan teman-teman di pelajar. Karena untuk yang SMP kelas 7 saat ini, itu dari Elva sudah bilang, dia sudah plotting orang-orang yang akan nanti untuk menghandle teman-teman kelas 7. Tinggal nanti saya titip pesan, tolong dipikirkan juga yang kelas 6 SD sekarang, itu juga mesti diplot sama-sama. Seperti itu ya. Oke, ada Bapak Ibu yang lain pertanyaan berikutnya? Baik. Silakan. Pak Chandra mau. Silakan Pak Chandra. Terima kasih Kak Chandra. Sama. Ini panggilnya kakak ya, bukan bapak ya? Iya, biar nanti Joseph dengerinnya manggilnya kakak. Ya. Kakak atau bapak Om? Waduh, kalau Om kayaknya kejauhan ya. Kejauhan ya. Ya, thank you. Terima kasih Pak Chandra, luar biasa. Ini satu hal yang sangat penting dan begitu direncanakan dengan rapi dan punya rencana ke depannya sangat detail ya. Dan juga ada bahan begitu bagusnya. Jadi kami orang tua sangat mensupport lah, karena juga usia-usia
anak kelas 6, kelas 7 SMP itu sangat kritis ya, masih masuk golden age, jadi perlu pendampingan yang intensif dan akurat. Nah, mungkin pemikiran saya tadi muncul, apakah ada sistem komunikasi dari pembimbing dengan orang tuanya, mengingat anak-anak ini kan masih bersama orang tua dan pertumbuhannya masih penuh tantangan ya, terutama sih menyangkut perkembangan iman lah ya. Seperti Bang Freddy bilang tadi, anak-anak usia kelas 6, 7 SMP itu juga sering ditanya ya oleh orang teman-temannya tentang iman, tentang juga perilaku ya dan sebagainya. Apakah ada sistem komunikasi, Pak Chandra? Oke, terima kasih Bang Santoso. Pertanyaannya bagus nih. Apakah ada sistem komunikasi? Saya jawab ada. Nanti semua kakak pembimbing yang menghandle anak-anaknya itu harus atau wajib berkomunikasi dengan orang tua untuk menyampaikan perkembangannya seperti apa atau hal-hal penting apa yang perlu diketahui oleh orang tua. Nah, di forum ini saya akan jelaskan juga ada hal-hal yang memang harus di-handle sendiri oleh kakak pembina. Jadi orang tua harus paham, kita bukan ingin menggantikan peranan orang tua, tidak. Kami sudah ingin menjadikan mereka teman atau mentor. Kenapa? Terkadang anak kita tidak mau terbuka dengan orang tuanya langsung. Benar. Nah, maka dari itu kami berperan sebagai teman. Jadi ada hal yang perlu orang tua ketahui yang akan kami tidak kasih tahu ke orang tua. Selama itu tidak mengganggu atau tidak membahayakan anak ke depan. Contoh ya, misalnya anak remaja, Kak, saya lagi suka sama si Anu, gitu. Ini contoh aja ya. Nah, itu kita nggak akan mungkin bilang, Pak, Kak Santoso, si ini lagi suka lo sama ini. Enggak. Itu kan hal-hal yang sebenarnya tidak berbahaya untuk ke depan. Tapi mereka membutuhkan teman, mereka membutuhkan mentor untuk bercerita. Daripada anak bapak ibu bercerita ke teman, terus dinasehatin yang enggak, ya mendingan cerita ke kita dong, ke kami. Kami bisa arahkan semua, kami bisa menjadikan mereka teman. Gitu ya. Jadi perlu diketahui, komunikasi kita tetap ada, Pak Santoso. Tapi untuk hal-hal yang dalam tanda petik rahasia, sebagai anak, kita berperannya, kita akan keep. Begitu ya, jadi mohon dipahami. Dan kami akan memilah mana informasi yang memang berbahaya. Contoh ya, yang berbahaya itu misalnya menyangkut narkoba, itu kan berbahaya. Itu harus dikomunikasikan dengan orang tua, itu pasti. Jadi nanti kami di kelompok pemuritan pembina anak, kita pun ada grup internal yang akan memutuskan langkah-langkah terbaiknya apa kalau memang ada masalah, dan semoga itu tidak terjadi di jemaat kita. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya kayak masalah pergaulan dan lain-lain, itu kami mau tetap menjadikan bahwa kami adalah sahabat yang bisa dipercaya, teman yang bisa dipercaya. Itu. Thank you. Baik, terima kasih Kak Chandra. Kak Chandra. Boleh, siapa nih? Oh, Bu Maya. Maya. Oke, siap. Gimana, Bu? Enggak, mau tanya dulu tadi kan udah dikasih lihat tentang apa strukturnya ya. Ya, betul. Itu mulai dari kelas 4 SD sampai SMP ya? SMP kelas 7. Kelas 1. Ya, itu Ya. digabung ya, satu kelompok itu digabung ya. Ada yang kelas 4, 5, 6. Oke, kami membaginya pertama berdasarkan lokasi jemaat. Itu yang pertama. Kedua, kami membaginya berdasarkan kelas. Jadi kami menyamakan kelasnya, kalau ada kelas 5 gabung sama kelas 5 semua. Yang pasti kan jenis kelamin sudah dipisah ya. Kemudian lokasi jemaat, kemudian kelas. Nah, kebetulan join kan kelas 4. Partnernya kelas 4 itu nggak ada. Jadi kami gabungkan dia ke kelas 5. Seperti itu, Bu Maya. Jadi pemilihannya bukan digabung dicampur baur kelas 6 bergabung sama kelas 4, enggak. Karena gapnya terlalu jauh. Jadi kami melakukan kelompok ini berdasarkan kelompok sekolah. Jadi kenapa? Supaya apa yang dibicarakan lebih nyambung. Karena kelasnya sama. Aku kelas 4 loh. Aku kelas 5 loh, aku kelas 7. Jadi kami tidak menggabungkan antara kelas 7
digabung sama kelas 4, itu gapnya terlalu jauh. Itu Bu Maya. Kira-kira menjawab? Iya, siap-siap. Iya, memang maksudnya mungkin biar lebih ini ya nyambung dan lebih dekat gitu lah ya maksudnya. Yes, betul. Ya. Berarti Nah, kita ini, ya. Terus untuk materinya Kak Chandra Ya. belum apa tadi sekilas kayaknya tentang pengajaran ya yang lahir baru terus sampai kayak yang mungkin dulu kita pernah dapat tentang di kelas pengajaran. Itu yang nanti yang tiap minggu dibahas. Yes, betul. Itu akan dibahas per bahan. Nanti kita akan bahas itu. Oh ya, saya belum tampilkan sistematikanya. Yang satu pasti kita ada ayat hafalan buat anak-anak. Yang kedua, kita akan ada pertanyaan, pembahasan mengenai pendalaman apa yang sedang dibahas. Ketiga itu kita ada yang namanya proyek ketaatan. Proyek ketaatan ini adalah bagaimana anak-anak melakukan firman Tuhan. Itu saya belum sampaikan tadi di bahan presentasi, tapi saya sudah sampaikan itu di briefing kakak-kakak pembina. Jadi nanti setiap bahan akan ada proyek ketaatannya, misalnya contoh, untuk doa itu kita akan minta anak-anak selama 1 minggu mereka taat untuk berdoa. Doanya apa aja nanti ada di dalam proyek ketaatan. Nanti mereka akan sampaikan ketika pertemuan pemuridan, mereka akan share proyek ketaatannya sudah sampai mana. Jadi kita mau menjadi pelaku firman dari apa yang kita belajar seperti itu. Gitu Bu Maya. Oke Kak Chandra, makasih. Thank you. Bisa, Ya, Kak Sarah gitu. Karena mungkin sebenarnya pemuridan anak ini karena tahun lalu kan kita belum terlalu banyak ya. Memang kita waktu tahun lalu itu di gereja anak itu punya satu pemikiran dan proses ya. Kita lihat memang usia anak 9 sampai 12 tahun ini yang disebut twin ya. Masa-masa sebenarnya anak paling maksimal untuk dididik mengenal Tuhan. Karena selanjutnya ketika mereka sudah berusia 13 tahun, nanti itu mereka masuk kepada fase petualangan kelompok ya. Di mana mereka orang tua sudah lebih banyak harus menjadi teman. Makanya mungkin menurut saya mungkin pola pemuridannya itu memang agak sedikit berbeda dengan pemuridan-pemuridan yang mungkin sudah biasa kita lakukan di jemaat gitu. Kalau di jemaat kan sepertinya kesannya kan tidak terlalu jauh ya rentang usianya, tapi karena masa 9-12 tahun ini kan memang masa di mana anak-anak itu penegakan identitas diri. Karena kalau kita lihat proses banyak sekarang LGBT itu karena di usia 9-12 tahun ini kurang yang menekankan kepada identitas diri mereka, siapa mereka dalam Tuhan, siapa diri mereka gitu ya, bahwa mereka unik, berharga, mereka ciptaan yang mulia, terus mengenal lingkungan mereka. Mungkin ini hal-hal mungkin yang mau kita sebenarnya tanamkan di anak-anak ini karena memang masa-masa ini kan masa-masa pubertas dini ya. 9 tahun itu pubertas dini, 10 tahun itu masa-masa masuk kepada masa pubertas, di mana mungkin hormon mereka juga mulai lebih aktif. Kita ingin anak-anak kita ini benar-benar mengerti siapa mereka di hadapan Tuhan dan bagaimana Tuhan sangat mengasihi mereka, menciptakan mereka spesial, unik, berharga, dan Tuhan sangat mereka mulia gitu ya kan. Mungkin kita ingin menegakkan identitas mereka sehingga problema-problema yang ketika mereka masuk ke dalam petualangan kelompok yang masuk masa seperti katanya mungkin akil balik yang mungkin dihadapi oleh semua orang tua, di mana sepertinya anak-anak itu sudah tidak terlalu mendengar, itu mereka bisa disiapkan di masa-masa 9-12 tahun ini. Mungkin polanya menurut saya kenapa mungkin kita ingin pembimbing-pembimbingnya itu kan kalau kita lihat tadi kan dewasa ya, mungkin agak berbeda ya. Kalau mungkin pemuridan yang lain kan mungkin dia lebih jarak umurnya tidak terlalu jauh, pembimbing dan anak bimbingannya, karena kita ingin memang masa-masa ini identitas diri mereka ditegakkan gitu. Dan kalau yang saya lihat pemuridan yang lalu itu saya lihat ketika Keno ya, saya lihat memang itu sangat menolong ketika dia mengenal identitas dirinya di hadapan Tuhan, membuat mungkin dia ketika masuk masa SMP itu lebih siap untuk mengetahui siapa dia.
gitu ya kan. Terus mungkin Pembinaan. Yang tadi SMP tadi. Terus yang siapa? Yang tadi masih perlu orang yang dewasa. Terus tadi mungkin Chandra sempat bagikan kan, kita juga sebagai orang tua kan, jadi kalau misalkan gini, mungkin anak kita terbuka ke pembimbingnya kan gitu ya, tapi tidak terbuka ke orang tua. Kita ingin juga di waktu ini kita juga mau ya, nggak hanya maksudnya berarti kan ada satu problem nih kalau misalkan orang tua tidak bisa anak-anak tidak bisa terbuka kepada orang tuanya, misalkan dia lagi senang. Ini kan masa-masanya ya, pubertas dini ya. Terus berikutnya nanti pubertas 10 tahun, kita rindu juga ya orang tua juga bisa diperlengkapi sehingga bukan kepembinanya. Jadi itu yang harus kita rubah, kita terobos bahwa anak-anak memang bisa terbuka ke orang tuanya, bisa menceritakan apa adanya, bahkan jauh lebih dekat, lebih bisa gitu ya kan. Jadi pembina anak ini berkolaborasi dengan orang tua untuk menegakkan nilai-nilai yang kita pengen bangun sama-sama. Mungkin itu aja sih masukan dari saya. Oke, terima kasih Kak Sarah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Mumpung masih di sini ada pembina-pembina anaknya. Sudah hadir semua, mungkin Kak Romi akan menyusul, belum bisa bergabung dengan kita. Kalau yang lain Chandra, aku mau tanya ya. Boleh, Ibu Yosiko, silakan. Itu kalau untuk, tadi kan sempat ngeblank nih, ininya jadi mungkin kelewat atau apa. Nanti kalau misalnya untuk teknisnya, bahannya itu buat anak-anak dikasih buku atau ada kayak isian atau gimana itu, Chan? Oke, sekarang zaman milenial, buku sudah tidak laku, jadi kami akan kirim kopi ya. Jadi bentuknya soft copy dan tentu bahannya bukan bahan kayak orang dewasa. Terus terang ini saya buat sendiri, jadi saya akan coba membuat seperti bahasa anak. Jadi tentunya ada gambar, ada lain-lain ya. Jadi bukan sesuatu yang membosankan seperti bahan orang dewasa. Jadi tolong doakan saya supaya Tuhan kasih hikmat, untuk supaya bahannya bisa segera selesai. Terus kalau ditanya apakah sudah selesai, saya jawab belum selesai, masih dalam progres. Jadi kami akan bagikan itu 1 minggu paling lambat sebelum pemuridan dilakukan, supaya anak-anak bisa mempelajari dulu, dia baca dulu, dia isi juga, dia isi nanti bisa di kertas dan lain-lain, tapi kita akan mendistribusikannya secara soft copy, Kak Yosiko, seperti itu. Oh, berarti semua masuk ke ini ya, masuk ke apa? Nggak dalam bentuk buku ya? Betul, karena zamannya online, kita kasih online ya, jadi up to date. Nanti kalau dikasih buku, ini apaan nih? Malah aku berharapnya dikasih buku biar nggak ada alasan buat pegang HP. Nah, inilah bedanya. Inilah perbedaan. Ya, inilah perbedaan kita dengan anak-anak millennials, atau bukan anak millennials ya, saya anak millennials. Di bawah kita itu adalah generasi Z. Generasi Z itu ya anak-anak kita. Mereka pasti tidak akan suka kalau dikasih buku. Mereka lebih suka secara digital. Dan kami mau masuk seperti itu, kenapa? Pertimbangannya, kalau kita tidak masuk, gereja tidak masuk, maka dunia yang akan masuk dengan cara seperti itu. Ini waktunya kita gereja Tuhan tidak anti yang namanya handphone. Selama handphone digunakan untuk hal-hal yang memang membangun mereka, dipersilahkan. Makanya kami hadir, kakak-kakak hadir, supaya untuk mengimbangi apa yang kita dapatkan dari dunia itu, pengajaran-pengajarannya, harus kita imbangi dengan pertumbuhan atau pengajaran rohani yang akan kita siapkan sama-sama. Jadi kami membutuhkan dukungan Bapak Ibu semua untuk jangan anti handphone dengan anak-anak, tapi penggunaannya diatur, dibatasin. Kebablasan juga tidak baik, tapi penggunaan HP pun harus dibatasi. Dan Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada waktu? Saya mau nanya, Kak. Oh iya, Kak Jojor, kalau ini Kak. Pertanyaan saya ini agak beda dari yang lain ya. Ya, gimana Kak? Kita kan sekarang ini ibadah online ya Kak ya. Ya. Selama 4 bulan ini aku ngajar anak-anak sekolah minggu di rumah gitu. Ya. Sedangkan bahan atau bahan cerita yang mau dikirimnya pagi, ya bisa dibukanya pagi. Jadi untuk mempersiapkan bahan tersebut, buat saya itu terlalu mepet. Apakah saya bisa minta tolong dari malam dikasih
ringkasan ceritanya gitu. Jadi saya mempersiapkannya benar-benar matang. Karena anak-anak ibadah di sini jam 8 pagi, Kak. Oh, ini yang bahan Superbook ya, Kak? Iya, Superbook. Jadi kan mereka nggak bisa ibadah dari online. Kalau belajar dari online mereka nggak konsentrasi, Kak, bercanda. Tapi kalau saya bagikan secara langsung mereka bisa tentram, bisa adem gitu, bisa ngedengerin, serius ngedengerin gitu. Mantap. Kak, boleh tanya sedikit juga. Waktu saat ngajar itu Kakak kasih YouTube Superbook-nya nggak? Iya, jadi aku buka YouTube sebentar. Nah, baru aku cari ceritanya dari Alkitab atau dari misalkan dari firman apa gitu. Jadi singkat banget. Jadi kalau misalkan malamnya itu dibagikan, jadi saya kan punya waktu banyak untuk mempersiapkan gitu loh, Kak. Masalahnya menghadapi anak-anak ini kan bahasanya beda dengan kita terjun ke keluarga. Betul, Kak. Ya. Lagu-lagunya juga, lagu-lagu yang biasa mereka sekolahnya, bukan begitu lagunya begini gitu. Jadi aku kalah ini sama mereka gitu. Siap, nanti Kak Jojor kita komunikasi Japri ya untuk bahas hal ini dengan tim-tim yang ada ya. Thank you banget Kak Jojor sudah memberikan waktu dan hidupnya untuk pelayanan sekolah minggu di rumahnya, luar biasa. Habis mereka tiap minggu ngumpul, Kak. Aku pikir ya udahlah daripada ini. Itulah jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan dalam hidup Kak Jojor ya, luar biasa. Pokoknya tetap semangat. Satu lagi nih, Kak. Support, Kak. Satu lagi, Kak. Yasmin tadi masuk kelompok siapa ya, Kak? Siapa, Kak? Yasmin. Yasmin kelas berapa ya, Kak? Kelas 3. Kelas 3 udah masuk ya, Kak? Kita mulai kelas 4, Kak. Nanti tahun depan ya Yasmin kita siapkan. Ya, oke. Jadi start atau mulai dari kelas 4. Oke, Kak. Siap. Oke, sip. Nanti ya kita japrian ya, Kak Jojor. Kita akan bicarakan dengan tim inti yang ada di pelayanan anak untuk mensupport pelayanan Kak Jojor. Oke, Kak Chandra. Makasih. Terima kasih. Kak Chandra, nanti kalau pemuridannya itu akan dilakukan online by apa ya kira-kira? Nah, mengenai by apanya kita serahkan kembali ke kelompok yang masing-masing, Kak Sarah. Kalau memang dirasa cukup pakai WA call saja, tidak masalah, tidak harus Zoom. Jadi yang penting bisa kelihatan, bisa tatap muka seperti ini, dan bisa ada suaranya. Itu yang paling penting. Nah, jadi kami mengharapkan yang paling mudah itu adalah WA video call. Itu paling sederhana. Semua bisa lihat. Seperti itu, Kak. Mungkin masukan ke kakak-kakaknya berarti ini ya, Kak, ya? Karena kan dengan tidak bertatap muka langsung kan, berarti kan kita tidak bisa melihat aktivitas anak-anaknya ya. Mungkin gimana tekniknya sehingga anak-anak ini tidak gampang belok gitu ya maksudnya. Yes, jadi nanti kita teknisnya membuat mereka konsentrasi di pemuridan ini. Ya. Jadi jangan sampai yang WA nyala, ngobrol-ngobrol, taunya mereka lagi main game. Ya kan? Iya, betul. Oke juga kan. Seperti itu, nanti kita akan coba cari yang paling enak supaya kelihatan nih. Kayak gini kan kelihatan nih, videonya jangan di-off, ayo kita ngobrol. Ini waktunya ngobrol. Ada lagi Bapak Ibu? Saran, masukan, atau pertanyaan? Kita masih ada waktu. Sambil jalan kalau dari saya sih. Oke. Jadi nanti mohon dipastikan disampaikan ke anak-anak kita masing-masing bahwa nanti akan ada yang membimbing ya. Ada yang membimbing. Saya ulang untuk supaya lebih jelasnya lagi pembimbingnya siapa saja. Nanti Bapak Ibu boleh bisa catat siapa aja nanti yang kalau yang tadi mungkin kelewat ya. Untuk pembimbingnya, untuk yang kelompok wanita dulu ini Dina, Yohana, Jesselyn, sama Joen, sama Kak Hartarti. Oke. Kemudian ada Kak Stella, ada Abi, ada Ilen, ada Kayla. Kemudian ada Kak Febri, ada Audrey, ada Elizabeth, ada Evelyn. Oke ya. Nah, kemudian untuk yang pria, ini Darren dengan Kak Romi, Christian dengan Kak Romi, Johan dengan Kak Romi, kemudian Kak Jasril akan handle Joey, Aran, dan Kevin. Kemudian saya akan handle Adriel, Owen, dan Joseph. Kemudian saya juga akan handle Yefta dan Calvin. Oke ya. Ada lagi Bapak Ibu?
yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akhiri. Bagaimana? Mumpung masih ada di pelayanan anak, atau mau ada yang curhat atau gimana? Terus terang sampai saat ini kami tidak bisa melakukan pelayanan secara offline, ya. Tapi kami ingin bergerak dari rumah masing-masing. Ini bukan waktunya menunggu, ini bukan waktunya duduk-duduk santai sampai COVID hilang, tidak ada, karena kita tidak pernah tahu COVID itu akan berakhir kapan. Tapi yang akan kami lakukan, kami bekerja dari rumah, kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik atas apa yang Tuhan percayakan, yaitu anak-anak Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong dukung kami secara doa pasti, kemudian dukung kami apa yang kami butuhkan, kasih anak-anaknya untuk bisa secara online. Dan support kami, kalau ada saran dan masukan, kita punya grup di Orang Tua GNB, silakan chatting di sana, disampaikan, di situ banyak kakak-kakak yang ada, kita akan bantu, kita akan handle. Ya, karena anak-anak juga jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan. Jadi nggak cuman orang dewasa doang, pelayanan yang Tuhan kasih juga anak-anak seperti itu. Oke ya, ada lagi? Cukup? Bang Freddy mungkin ingin menyampaikan? Ya, thank you Pak Chandra. Juga terima kasih untuk orang-orang tua. Jadi setelah ada pembinaan pemuridan untuk anak-anak ini, mungkin perlu juga direncanakan untuk adanya juga parenting. Ya, parenting bagaimana mendidik anak, bagaimana kita sebagai orang tua menjalani peran sebagai bapak ibu di rumah bagi anak-anak kita masing-masing, sehingga semuanya terbangun dengan baik, ada kolaborasi gereja anak juga dengan orang-orang tua. Amin. Itu saja Pak Chandra. Oke, terima kasih Bang Freddy. Untuk masalah parenting, kemarin kita meeting terakhir di bulan lalu, ya, di bulan ini, minggu lalu, kita sudah merencanakan memang. Kita sudah tunjuk PIC yang akan menghandle untuk parenting ini. Nanti kami minta tolong Kak Eli ya, untuk menghandle masalah parenting ini. Nanti juga akan dibicarakan tema-tema apa yang akan disampaikan untuk para orang tua. Nah, ini kembali ke Bapak Ibu sekalian nih, masih perlu parenting apa enggak? Nah, itu dulu nih. Kalau memang masih perlu, kita adakan. Kalau memang nggak perlu, ya silahkan jalan. Jadi butuh respon dari Bapak Ibu ya. Dan saya berharap kita semua belajar terus, saya pun terus belajar, karena ini adalah pelayanan yang baru yang Tuhan percayakan. Saya tidak punya background di pelayanan anak, tapi saya hanya punya hati dan saya mau belajar untuk melaksanakan apa yang Tuhan percayakan. Jadi kita setuju ya, mau ada parenting ya. Ya pasti parentingnya secara online untuk saat-saat ini. Seperti itu. Nah, jadi nantikan info-info untuk parenting yang ada, kita akan siapkan waktu yang terbaik dan topik yang paling aktual saat ini seperti apa kondisinya, ya kan? Jadi supaya kita bisa mempersiapkan atau menyiapkan seperti apa yang Bang Freddy bilang. Oke, kalau tidak ada, saya boleh akhiri pertemuan hari ini. Sekali lagi saya berterima kasih, terutama untuk para pria, para bapak-bapak yang siap duduk bersama-sama dengan saya, mendengarkan, karena kita tahu kita sebagai imam, kita dipercayakan oleh Allah untuk nge-handle anak-anak kita. Jadi saya sangat appreciate banget nih untuk bapak-bapak yang bisa hadir bersama-sama. Nah, kalau ibu-ibu yang suaminya nggak hadir, nanti tolong diingatkan apa yang tadi saya sampaikan, bahwa tanggung jawab kerohanian anak-anak ada di tangan kita sebagai bapak-bapak. Oke ya, terima kasih Bapak Ibu, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan apa yang pemerintah sudah sampaikan, dan kalau keluar jangan lupa seperti Bang Daniel, itu Mas Daniel udah pakai masker, luar biasa ya. Oke, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, kita akan tutup dalam doa ya. Yuk kita berdoa. Oke, bersyukur Tuhan untuk waktu yang Tuhan siapkan, 1 jam, sepertinya ya Tuhan, kami boleh berdiskusi tentang pelayanan anak. Anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup setiap keluarga yang ada di tempat ini, kami berdoa Tuhan,
Biarlah Tuhan melalui perencanaan pemuridan ini, anak-anak kami boleh bertumbuh semakin mengenal Tuhan, semakin hidup di dalam panggilan Tuhan, semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kami ingin melihat anak-anak kami adalah seperti anak-anak panah di tangan pahlawan ya Tuhan. Mereka akan melesat seperti apa yang Tuhan mau. Mereka akan memimpin di tempat-tempat di negeri ini ya Tuhan. Di setiap pelosok negeri ini akan dipenuhi oleh anak-anak yang takut akan Tuhan. Pemimpin masa depan yang takut akan Tuhan. Biarlah negeri ini ya Tuhan boleh menjadi negeri yang sentosa, negeri yang makmur, negeri yang takut akan Tuhan. Biarlah ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para orang tua yang ada saat ini dengan kondisi-kondisi yang tidak mengenakan, untuk kondisi-kondisi COVID seperti ini ya Tuhan, yang tidak nyaman. Kami berdoa di dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan menjagai keluarga setiap kami ya Tuhan. Untuk kami boleh melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami tahu Tuhan kondisi ini Tuhan yang mengizinkan ya Tuhan, untuk kami semakin dekat dengan keluarga kami, untuk kami boleh semakin dekat, untuk kami boleh dekat dengan anak-anak kami, dengan pasangan kami, dengan semua yang ada dalam rumah kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan melalui kondisi ini Tuhan kami boleh kembali membangun mesbah Tuhan yang ada di dalam setiap keluarga. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemuridan anak ke dalam tangan Tuhan. Biarlah penyertaan Engkau yang senantiasa ada atas setiap hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini, kami bersyukur, kita semua yang percaya berkata amin. Oke, sebelum tutup kita mau foto bareng. Boleh dibuka videonya masing-masing? Nggak cuma Komsel online doang yang ada video, kita juga akan ada videonya. Siap ya? Nanti saya akan hitung sampai 3 untuk di-show. Oke? Boleh Calvin, Kak Shirley untuk dibuka videonya. Oh, Pak Febri ternyata luar biasa. Ini dia pasangan suami istri. Mantap. Calvin, boleh videonya dinyalakan? Oke, kita siap ya. 1, 2, 3 yang terbaik. Oke, thank you. Nanti saya akan kirimkan video fotonya masing-masing itu ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di pertemuan parenting berikutnya. God bless you semua. Bye.